Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Puspita Dewi Wulanurung di mata kuliah Statistika. Kita lanjutkan materi mengenai ukuran gejala pusat dan ukuran letak. Yang minggu lalu sudah kita bahas mengenai ukuran gejala pusat, saat ini kita pelajari mengenai ukuran letak. Ukuran letak itu adalah ukuran yang digunakan untuk memahami lebih jauh di mana letak angka atau nilai tertentu itu ada di dalam sekumpulan data. Jadi dengan adanya ukuran letak ini kita bisa mengetahui, dengan ukuran letak ini kita bisa terbantu dalam hal untuk mengetahui posisi skor dalam kumpulan data. Nah, ada 3 macam untuk menentukan ukuran letak. Sebenarnya kemarin juga median itu adalah salah satu dari ukuran letak. Dimana dia itu membagi data 2 sama besar. Jadi ada di tengah-tengah kan berarti membagi 2 sama besar. Sedangkan untuk yang kita pelajari saat ini, kita pelajari mengenai kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama kuartil dulu. Jadi kuartil itu adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyaknya setelah disusun berdasarkan urutan skornya. Jadi kalau data itu sedikit, kita susun dulu dari yang paling kecil ke paling besar, kemudian dari keseluruhan data itu kita bagi jadi 4 bagian sama besar. Kalau yang median itu kan berarti kita bagi tengah-tengah doang. Jadi ada 10 data misalnya nanti diambil pertengahannya. Kalau kuartil itu dibagi 4. Dari 10 data itu dibagi 4 sama besar. Kayak kue itu dibagi 4 sama besar. Jadi seperempat gitu ya. Untuk istilah dibagi pertama, untuk pembagian pertama itu kita sebut Q1. Untuk yang kuartil kedua kita sebut Q2, dan untuk kuartil ketiga kita sebut Q3. Itu pembaginya biar menjadi data itu menjadi 4. Berarti kalau misalnya data menjadi 4 kan pembaginya ada 3 ya. Nah, langkah untuk menentukan nilai kuartil itu yang pertama kita urutkan dulu data terkecil sampai terbesar. Kemudian kita tentukan letak kuartilnya. Lalu kita hitung skor kuartil dengan rumus kuartil. Rumusnya seperti ini. Jadi untuk data tidak berkelompok, artinya datanya cuma sedikit biasanya, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu I ini adalah kuartil, misalnya kuartil 1, misalnya pertanyaannya berapakah kuartil 1 dari data ini, berarti nanti I itu berarti 1. Kalau kuartil 2 berarti 2, kalau kuartil 3 berarti 3, I itu adalah nilai kuartilnya. Dikalikan dengan N plus 1, N itu jumlah data, per 4. Jadi I dikali N plus 1 dibagi 4. Itu untuk data yang tidak berkelompok. Sedangkan untuk data yang berkelompok, seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada tabel distribusi frekuensi kan, itu adalah data berkelompok. Nah, jika kita ada soal distribusi frekuensi, sebelumnya sudah ada tabel distribusi frekuensi, berarti itu adalah data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus yang kedua ini. Q1 sama dengan L0, berarti L0 itu adalah batas bawah kelas kuartil. Nanti tadi ya setelah diurutkan, kita cari tahu berapa kuartil yang diinginkan. Nah, batas bawah kelas kuartilnya itu kita tuliskan di sini. L0 ditambahkan dengan lebar kelasnya, kemudian dikalikan dengan I kali N, I-nya sama pengertiannya, kuartil keberapa, dikalikan dengan N itu adalah N jumlah datanya, dibagi 4, dikurangi dengan F. F itu jumlah frekuensi semua kelas sebelum kuartil 1. Jadi jumlah, kalau kuartil 1-nya letaknya di kelas nomor 3, berarti nanti jumlah di kelas 1 dan 2 misalnya. Kemudian hasil itu dari I kali N per 4 dikurangi F itu dibagi dengan nilai F. F itu adalah jumlah
frekuensi kelas kuartilnya. Oke, untuk lebih mudah dalam penggambaran pengerjaan soal ini, kita lihat contoh soalnya. Kita gunakan data yang lalu, data dari awal kita pelajari itu. Di sini ada interval kelas, nilai tengah, dan frekuensi. Jadi untuk Q1-nya kan karena agar bisa menjadi 4 bagian sama besar, berarti untuk Q1 itu adalah 1/4-nya. Untuk menjadi 4 kan berarti 1 dibagi 4. Untuk yang Q1-nya. Dikalikan dengan jumlah datanya, itu berarti Q1-nya nanti ada di 15. Sedangkan Q2 untuk membagi 2 sama besar, 2/4 artinya dikalikan dengan 60 jumlah dari data 60. Ketemunya nanti berarti di frekuensi ke-30. Dan Q3 itu 3/4 dikalikan dengan jumlah data. Nanti ketemunya 45, artinya nanti di frekuensi ke-45. Jadi untuk Q1-nya untuk di frekuensi 15. Berarti kan 3 ditambah 4 itu masih 7, belum 15 ya. 7 ditambah 4 itu ada 11. Nah, berarti ada di sini. Ada di ke-48 sampai 60 karena nilai 15 itu ada di bagian ini. Nilai frekuensi ke-15 ada di 48 sampai 60. Sedangkan untuk Q2 itu untuk memperoleh nilai 30, tadi di sini 11 ditambahkan dengan 8, 19, berarti masih belum 30. Nah, 30-nya berarti dari 19 tambah 12 ada 31, berarti di sini ya. Angka 30 ada di bagian 12 ini. Sedangkan untuk Q3 itu 45. Tadi di sini sampai ke 31, yang 12 itu sudah 31, tambahkan 23, nanti berarti antara 45 itu ada di dalam 33 ini. Karena 31 tambah 23 jelas lebih dari 45. Berarti Q3 itu ada di 74 sampai 86 di kelas itu. Maka kita sudah bisa mengerjakan dengan rumus. Untuk Q1 kita tuliskan batas kelas bawah, kelas kuartilnya. Tadi 48 berarti batas bawahnya adalah 47,5. Ditambahkan lebar kelasnya itu adalah 13. Nah, sudah kita hitung. Lebar kelasnya 13 dikalikan dengan 1 kali, karena ini kuartil pertama berarti di sini 1 dikalikan dengan N 60 dibagi dengan 4 dikurangi 11. Jadi jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil itu ada 11 kan. Tadi di atas 3 tambah 4 tambah 4 itu adalah 11 tadi. Nah, dibagi dengan 8, dibagi dengan jumlah kelas kuartilnya. Tadi di kelas kuartil ada 8 di pas angka Q1 tadi. Maka hasilnya adalah 54. Untuk Q2 juga sama. Tadi tinggal kita temukan tadi nilai batas bawah kelasnya adalah 60,5. Tadi hasilnya kan 60 kan? 61. Berarti batas bawahnya 60,5. Ditambahkan lebar kelasnya 13. Kemudian kuartil kedua berarti 2 kali 60 dibagi 4. Ini jumlah kelas kuartil sebelum. Jumlah sebelum kelas kuartil maksudnya 19. Jadi jumlahnya, dan di kelas kuartil itu nilainya frekuensi 12. Jadi hasilnya 72,42. Q3 juga sama langkahnya. Setelah kuartil, kita pelajari untuk materi selanjutnya, yaitu desil. Kalau kuartil membagi 4 sama besar, kalau desil berarti membagi data itu 10 sama besar. Setelah diurutkan berdasarkan urutan skor ya.
Langkahnya sama, jadi kita urutkan dulu dari terkecil sampai terbesar, kemudian ditentukan letak desilnya di mana, dan kita hitung skor dengan rumus desil. Rumusnya seperti ini. Jadi untuk data yang tidak berkelompok sama, hanya saja pembaginya 10. Kalau yang tadi pembaginya 4 kan kuartil. Nah, untuk desil. Sedangkan untuk data yang berkelompok, rumusnya juga hampir sama dengan kuartil, hanya pembaginya yang di sini membagi di kelas ini 10. Kalau tadi kan pembaginya 4, I kali N per 4 kan kalau kuartil. Nah, kalau desil pembaginya 10, I kali N per 10. Selebihnya sama. Jadi keterangannya, jadi LO itu adalah batas bawah kelas desil. Kemudian F itu berarti jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil, dan F kecil itu adalah frekuensi kelas desilnya. Kita ambil contoh lagi dengan soal yang sama, dengan tabel yang sama tadi, distribusi frekuensinya. Tapi kita misalnya pengen tahu desil ketiga dan desil ketujuh. Artinya, untuk mencari desil ketiga berarti nanti nilai ketiga dari 10, artinya 3 per 10 ya. 3 per 10 itu kita kalikan dengan jumlah frekuensi kelas, jumlah datanya 60, atau jumlah frekuensinya 60 tadi, hasilnya 18. Untuk desil ketujuh, berarti data ketujuh dari 10, artinya 7 per 10, dikalikan dengan jumlah frekuensinya, hasilnya 42. Untuk desil ketiga itu 18, artinya nanti akan ada di nilai 48 ini. Jumlahnya 18 bisa kita dapatkan di sini. Karena kalau 3 tambah 4 tambah 4 masih 11, kalau ditambah 8, 19, berarti 18 ada di angka 8. Sedangkan untuk desil ke-7, itu jumlahnya 42. Jadi kita bisa dapat 42 itu ketika sudah di interval kelas 74 sampai 86. Di sini jumlahnya pasti lebih dari 42. Kita masukkan ke dalam rumus. Sama langkahnya, 47,5 ini adalah batas bawah kelas desilnya. 47,5 dari 48 tadi ya. Nah, selanjutnya di sini ditambah lebar kelasnya tadi 13. Desil ketiga berarti di sini 3 dikalikan 60. 60 itu adalah jumlah datanya tadi N. Dibagi 10. Yang beda dengan kuartil adalah di sini. Desil itu dibagi dengan 10. Selebihnya sama, ini jumlah kelas sebelum kelas desil, sedangkan ini kelas desilnya jumlahnya 8 frekuensinya. Maka hasilnya 58,875. Untuk desil ke-7 juga sama nanti. Batas bawahnya 73,5. Ditambah lebar kelasnya yang dikalikan dengan di sini 7. Karena desil ke-7 kali 60, datanya dibagi dengan 10. Desil adalah 10, dikurangi 31, yaitu jumlah data sebelum kelas desil, dan dibagi dengan frekuensi dari kelas desilnya. Maka didapatkan nilai 79,72. Begitu cara penghitungan untuk desil. Sedangkan satu lagi mengenai persentil. Persentil kalau kuartil tadi bagi 4 sama besar, desil 10 sama besar, sedangkan persen itu adalah 100, berarti untuk persentil ini dibagi 100 bagian yang sama besar, sama banyaknya. Langkahnya sama, kita urutkan dulu dari terkecil sampai terbesar, kemudian tentukan letak persentilnya, cari letak persentilnya, kemudian kita hitung dengan rumus persentil. Rumusnya sama juga,
hanya pembaginya adalah 100. Pembaginya 100. Yang membedakan semua perhitungan ukuran letak ini pembaginya, yaitu 100 kalau untuk persentil. Untuk rumusnya sama, berarti hanya bedanya di pembagi kan. Penjelasannya juga sama, pembaginya adalah 100. Untuk persentil berarti pembaginya 100. Kita langsung ambil contoh. Contoh yang sama, misalnya kita ingin mencari persentil ke 25 dan 75. Jadi untuk persentil ke 25, nilai ke 25 dari 100, artinya 25 per 100, dikalikan dengan jumlah datanya 60, berarti ada di angka 15. Kemudian untuk nilai ke 75 dari 100, berarti 75 per 100, dikalikan datanya. Nanti kan kita temukan 75 per 100 itu ada di angka 45. Maka kita cari untuk yang 15, 3 tambah 4 tambah 4 masih 11, berarti 15 itu ada di 8. P25 berarti nanti ada di 48 sampai 60, sedangkan untuk P75, persentil 75 ada di angka 74 sampai 86. Nah, perhitungannya pun sama. Hanya kita di sini pembaginya adalah 100. Untuk persentil 25 berarti tadi batas bawahnya 47,5 ditambah lebar kelasnya 13. Persentil 25 berarti di sininya 25 dikalikan dengan N60 dibagi 100. Untuk persentil dibagi 100. Untuk yang ini nilainya jumlah frekuensi sebelum kelas persentil berarti 11, dan kelas persentilnya itu jumlah frekuensinya ada 8. Nanti akan kita peroleh angkanya 50